Sebelumnya apa filenya sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat siang Pak Har dan teman-teman. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penentuan titik sampling. Lokasi yang kami ambil yaitu roadside wilayah di Laboratorium Klinik Cito Setiabudi Banyumanik, Kota Semarang. Ini untuk anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu situasi lokasi dan kegiatan sampling. Untuk gambaran lokasi sampling sendiri itu mengacu pada SNI nomor 19 tahun 2005. Persiapan yang dilakukan sebelum sampling yaitu persiapan peralatannya yang meliputi HVS, impinger, pompa, kabel listrik, genset atau colokan listrik, dash holder, opasitas meter, hygrometer, termometer, anemometer, CO analyzer, dan peralatan pembantunya. Kemudian ada pengecekan kondisi peralatan dan masa kalibrasi alat, ada persiapan peralatan penyimpanan dan pengawetan sampel, kemudian ada persiapan peralatan K3, dan pengisian form sampling dan form bukti pengambilan sampel. Untuk penempatan alatnya juga mengacu pada SNI 19 tahun 2005. Yang pertama yaitu memilih lokasi pengambilan contoh ujinya itu di stasiun roadside, kemudian menempatkan alat pengambilan contoh ujinya di aliran yang bebas, kemudian penempatan alat pengambilan contoh uji pada lokasi yang tidak terpengaruh oleh peristiwa adsorpsi maupun absorpsi, ada menempatkan alat pengambilan contoh uji di tempat yang aman dan bebas dari gangguan fisika, menghindari daerah yang rawan kerusuhan dan bencana alam. Salah satu contohnya itu banjir. Kemudian ada memperhatikan tipe jalan yang digunakan seperti lebar, sempit, dan lainnya. Untuk langkah-langkah pengambilan contoh uji, yang pertama itu menempatkan peralatan pengambilan contoh uji pada lokasi yang mempunyai prasarana seperti sambungan listrik, kemudian ada penempatan peralatan pengambilan contoh uji di daerah yang terbuka, ada penempatan peralatan yang berjarak 1 meter sampai dengan 5 meter dari pinggir jalan yang akan diambil. Yang kami gunakan jaraknya yaitu sekitar 5 meter, kemudian untuk ukur kepadatan lalu lintasnya. Yang selanjutnya yaitu wilayah administratif lokasi sampling yang kita ambil. Lokasi sampling ini dipilih di Laboratorium Klinik Cito Setiabudi yang berada di Jalan Setiabudi, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Laboratorium ini berada pada elevasi 233 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk koordinasi lokasi pemantauan yaitu berada pada garis lintang 7 derajat 03 16,66 lintang selatan dan garis bujur 110 derajat 24 57,54 bujur. Alasan dipilihnya lokasi ini karena lokasi ini jauh dari gedung maupun pepohonan yang menyebabkan terjadinya absorpsi. Lokasi ini berada di Jalan Setiabudi yang memiliki batas wilayahnya. Di sebelah barat itu merupakan Yonif Rider 400 Benteng Rider Banyumanik, sebelah timur Honda Semarang Center, sebelah utara Sinergi Hasta Auto, dan sebelah selatannya Hotel Wisma Hasana. Kemudian untuk aktivitas di lokasi sampling ini berada di sekitar pertokoan dan lalu lintas jalan raya. Kondisi meteorologinya menurut Kecamatan Banyumanik dalam angka 2020, Kecamatan Banyumanik ini berjarak sekitar 10 km dari ibu kota, Kota Semarang. Dan pada ketinggian rata-rata 300 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk suhu udara rata-ratanya berkisar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Untuk curah hujannya sendiri yaitu tercatat antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahunnya. Dengan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak adalah 7 hari. Yang selanjutnya yaitu dena sampling. Dena perletakan alat sampling ini merupakan tampak atas yang kami ambil dari Google Earth. Tampak atasnya lokasi sampling udara ambien. Yang kuning ini merupakan lokasi pemantauannya dan ini
laboratorium klinik Cito. Selanjutnya untuk gambaran peta lokasi udara ambien. Kemudian ada tampak atas lokasi sampling udara. Jarak dari jalan ke alatnya kurang lebih 5 meter dan dari alat ke klinik laboratoriumnya kurang lebih 4 meter. Selanjutnya yaitu tampak samping dari perletakan alat sampling. Rencananya alat sampling akan diletakkan di sini. Berikut juga merupakan tampak samping dari titik samplingnya. Ada alat yang kami gunakan dan ini merupakan penampakan dari tampak sampingnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti sekitar 6 menit ya. Nah, yang itu sudah tergambar di dalamnya. Hanya ini saya ada beberapa komentar. Pertama, jalannya sendiri itu satu arah atau dua arah itu ya? Jalannya itu satu arah, Pak. Satu arah. Iya. Setiap Budi ya? Iya, maksudnya iya. Maksudnya jalannya itu sendiri ke semua, itu satu arah atau dua arah? Oh, dua arah, Pak. Ada yang, iya dua arah. Ya maksudnya kalau dari satu sisi itu memang pengaruh Iya. dari satu sisi ya kendaraannya. Iya. Ya di lain kan dia berseberangan gitu. Nah, Iya. pengaruhnya agak beda kalau ada satu lagi yang di sini. Artinya kita bisa melihat pengaruh keseluruhan dari satu jalan itu. Kan ini spiritnya jalan gitu ya. Iya, Kalau Pak. satu arah, satu kiri atau kanan itu masih bisa dianggap sama lah. Tapi begitu dua arah, itu nanti yang sebelah kiri atau kalau seberang lawannya itu nggak diwakili itu. Kalau misalnya yang sebelah kanan itu yang nggak ada samplingnya itu banyak sekali kendaraan, sementara sini kosong, bisa jadi seperti itu ya. Kalau misalnya yang satu pas jam pulang, mungkin pas yang menuju rumah itu ramai, sementara pas yang menuju arah kerja sepi. Nah itu kalau ditangkap pakai yang pas sepi itu jadi kelihatan kecil. Padahal sebenarnya itu ada sisi yang ramai juga di sebelah kanan yang menuju pulang tadi itu. Gitu. Jadi hanya kalau tadi saya tanya dua sisi atau satu sisi gitu ya. Kalau dua sisi seharusnya ada dua lagi yang ada satu lagi seberangnya yang diukur. Nah kadang-kadang kendalanya di seberang itu nggak memenuhi syarat kan gitu ya. Nah itu harus digeser, nggak harus sama persis, harus geser gitu. Nah kemudian terkait dengan itu penempatan lokasinya, saya kira tadi agak terlalu mepet ke tembok ya. Harusnya agak ke tengah itu kan ada tempat yang lebih lapang saya kira. Ini memang ada tempat parkir di situ. Jadi ini kalau misalnya ngukur ya jangan sampai tembok gini ya. Bisa jadi nanti terganggu sama yang di dekat tembok ya. Nah, kalau sampling ini minta izin dulu nanti ini tidak digunakan. Kalau digunakan tempatnya untuk lalu lalang kendaraan atau parkir mobil jadi terganggu nanti. Ini nggak boleh ada kegiatan di lapangan ini karena kita lagi ngukur melihat dampaknya dari jalan gitu ya. Iya, Saya Pak. kira, saya kira itu overall. Kemudian tadi ada lokasinya, sudah ada koordinatnya, saya kira sudah cukup ya. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti ini nanti ditambah satu lagi titik samplingnya ya, Pak? Yang di seberang jalan. Seberang ya. Ya. Kalau arah anginnya tadi dari jalan ya? Iya. Arah dari BMKG atau dari jalan? Arah anginnya dari jalan, Pak. Dari jalan, bukan dari BMKG. Bukan. Terus data, nantilah itu data apa namanya? Data dari countingnya nanti ya, sebentar ya. Baik, saya kira itu dulu untuk kelompok 1, kelompok 2 sudah belum? Sudah belum? Terima kasih, Pak. Ya. Oh, dia tadi Sudah, Pak Her. ya, silakan.
Apakah untuk PDF bisa kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Suaranya agak kemeresek ya, Nas. Parah itu. Ini jelas kayaknya. Coba. Oh, tadi suara Nasmia ya kayaknya ya. Ini kayaknya jelas suaranya. Parah nih. Coba. Apakah sekarang sudah jelas, Pak? Ya sudah. Ya jelas sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazmia Damayanti dari kelompok 2 dan Farah Fadilah Ramadhani. Di sini akan menjelaskan hasil dari tugas penentuan lokasi sampling. Lanjut, Pak. Yang pertama yaitu gambaran lokasi sampling untuk wilayah administrasi lokasi sampling. Untuk lokasi sampling yang dipilih dalam pemantauan dan analisa kualitas udara ambien metode roadside dengan acuan SNI 1991-1995, yaitu Jalan Soekarno-Hatta yang terletak di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang. Lokasi ini dipilih karena lokasi tersebut merupakan jalan arteri sekunder yang ramai kendaraan, terhindar dari pepohonan dan bangunan yang tinggi, serta tidak memiliki arah angin dominan sepanjang jalan yang akan membawa polutan masuk ke dalam prop. Untuk titik lokasi sampling yang kami pilih ada 3, yaitu yang pertama berada di seberang SPBU MAJT, berada pada garis lintang 6 derajat 58 menit 36,88 detik lintang selatan dan garis bujur 110 2650,59 bujur timur. Untuk titik sampling yang kedua yaitu berada pada garis lintang 6 derajat 58 menit 35 detik 91 detik lintang selatan dan garis bujur 110 derajat 26 menit 49,28 detik bujur timur. Untuk titik sampling yang ketiga yaitu berada pada garis lintang 6 derajat 58 menit 34,70 detik lintang selatan dan garis bujur 110 derajat 26 menit 47,13 bujur timur. Untuk ketiga titik ini memenuhi persyaratan penempatan alat sampling, yaitu yang pertama terbebas dari peristiwa adsorpsi dan absorpsi, karena area sampling jauh dari bangunan tinggi dan berdekatan serta jauh dari pepohonan yang tinggi. Untuk syarat yang kedua yaitu tidak terpengaruh peristiwa kimia fisika untuk menghindari serta terhindar dari daerah kerusuhan dan bencana alam. Area sampling jauh dari sungai yang tercemar berat, serta jauh dari pengaruh insenerator domestik dan komersial, serta gangguan listrik terhadap peralatan pengambilan sampling dari jaringan listrik tegangan tinggi, serta terbebas dari kerusuhan dan bencana alam. Untuk syarat yang ketiga yaitu memperhatikan tipe jalan. Untuk Jalan Soekarno-Hatta sendiri merupakan jalan arteri sekunder di mana terdapat 2 arah, sehingga cocok untuk digunakan metode roadside. Peralatan sampling diletakkan sejauh 1,5 meter dari jalan raya. Untuk aktivitas yang kedua yaitu aktivitas di lokasi sampling. Aktivitas lain di lokasi sampling diperlukan untuk identifikasi dari aktivitas jalan. Aktivitas tersebut antara lain yaitu aktivitas industri, aktivitas komersial dengan adanya toko-toko di sepanjang jalan, aktivitas pemukiman warga yang ada di sekitar titik sampling, serta aktivitas pendidikan seperti SMP Negeri 4 Semarang. Untuk yang ketiga yaitu
Kondisi meteorologi. Kondisi meteorologi berkaitan dengan arah angin, frekuensi, kecepatan angin, suhu udara, kelembaban, dan tekanan udara. Data tersebut dapat diperoleh sebagai data sekunder dari stasiun meteorologis terdekat atau data pengukuran langsung di lapangan yang dapat digolongkan dalam satuan sepanjang waktu untuk satu arah tertentu atau arah angin pada tiap periode tertentu. Untuk data meteorologi yang kami dapat, sumbernya dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang untuk suhu lokasi sampling pada tahun 2020 rata-ratanya yaitu 28,3 derajat Celcius, untuk kelembabannya rata-ratanya 83%, untuk kecepatan angin pada tahun 2020 rata-rata 5 km per jam, untuk tekanan udaranya yaitu 1010 milibar, untuk jumlah hari hujannya 170, dan penyinaran matahari 69,6. Berikut merupakan peta lokasi sampling, yaitu yang pertama koordinat titik sampling pertama, berikut merupakan koordinat titik sampling kedua, dan berikut merupakan koordinat titik sampling ketiga. Selanjutnya yaitu untuk peta kontur dan arah angin lokasi sampling. Berikut merupakan upwind-nya sebelah sini dan downwind-nya sebelah sini. Next, untuk berikut merupakan denah perletakan alat sampling dari tampak atas. Untuk jarak dari titik sampling pertama dan titik sampling kedua yaitu 10 meter. Untuk jarak dari Jalan Soekarno-Hatta dengan titik sampling yaitu 1,5 meter. Untuk dari sebelah kanan titik sampling pertama itu ada kios buah yang jaraknya 5 meter. Dan sebelah kiri dari titik sampling ketiga itu ada kios bunga yang jaraknya 5 meter. Berikut merupakan denah perletakan alat sampling tampak samping, yaitu ini merupakan kios buah yang tingginya 7 meter. Untuk jarak dari kios buah ke titik sampling yaitu, ini 5 meter, dan tinggi sampel inletnya itu 2 meter, untuk tinggi anemometernya itu 5 meter. Berikut merupakan tampak samping titik sampling kedua. Untuk titik sampling kedua yaitu yang sebelah kanan itu dengan titik sampling pertama yang jaraknya 10 meter. Untuk titik sampling kedua itu mempunyai sampel inlet yang tingginya 2 meter dan anemometer yang memiliki tinggi 5 meter. Untuk titik sampling kedua jaraknya dengan kios buah yaitu 15 meter. Berikut merupakan tampak samping titik sampling 3 yang sebelah kiri yaitu kios bunga, dan ini merupakan sumber listriknya itu berada di kios bunga dan kios buah tadi. Untuk titik sampling ketiga yaitu jaraknya ke kios bunga yaitu 10 meter. Untuk sampel inlet mempunyai tinggi 2 meter dan anemometernya mempunyai tinggi 5 meter. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lokasi mungkin di lapangan tadi ya lokasi. Itu untuk utama. Itu kan ada kan 2 arah ya. Arah itu. Baik, kalau itu yang lain juga dicari, jadi kan ada titik yang lain sedangnya begitu ya. Dan terkait dengan kontur dapat dari mana itu ya? Tanah. Halo? Maaf Pak, suaranya kurang jelas. Kontur tanah dapat dari mana itu kontur tanah?
Halo? Dengar nggak suara saya? Kecil Pak Har. Hah? Kecil? Iya Pak, kecil. Itu kan suara apa? Jalannya kan dua arah. Nah, harusnya itu yang 3 tadi dibuat dalam arah berseberangan ya, jangan yang satu aja satu sisi gitu. Kayak tadi kelompok 1 ada satu lagi yang di seberang jalan. Jadi nanti mewakili kondisi arah yang berlawanan, gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi ada apa tadi ya? Oh, kontur tanah dapat dari mana tadi kontur tanah? Halo? Halo? Dari Google Earth, Pak. Udah Google juga. Terus apa namanya? Jadi pakai listrik ini ya, bukan pakai genset ya. Kemudian itu titik apa? Gambar sampling alatnya itu jangan seperti itu ya. Itu alatnya kan seperti alat fix station apa monitoring station itu loh. Di alat ini kan yang mobile, yang artinya tidak menetap kecuali yang ambien yang untuk kawasan kota gitu ya. Itu pakai stasiun tetap. Kalau ini kan mobile artinya tidak di situ terus-menerus begitu. Jadi gambarnya jangan yang seperti itu ya. Baik, Pak Har. Ya, saya kira sudah untuk lokasi gambarannya juga sudah tadi ya. Baik. Oke, saya kira sudah cukup untuk kelompok 2. Kelompok 3. Oh maaf Pak Har, kalau semisal kelompok 5 dulu gimana ya Pak? Soalnya yang presentasi lagi mati lampu. Oh gitu. Loh, Ya. kelompok 5 sudah siap? Udah Pak. Ya sudah, kelompok 5 dulu. Makasih Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mil. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai titik lokasi sampling kami. Nah, lokasi sampling kami berada di wilayah industri PT Carun Pokpan Indonesia Tbk. Oke. Penentuan lokasi sampling udara ambien diambil pada daerah industri yaitu PT Carun Pokpan Indonesia Tbk yang merupakan salah satu industri yang berjalan di bidang produksi pakan ternak. Industri ini berlokasi di kawasan industri Genok Semarang, tepatnya di Jalan Semarang Demak, kilometer 8, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genok Semarang. Menurut gambaran wilayah Kecamatan Genok tahun 2021, keadaan topografis wilayah Kecamatan Genok merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 0 sampai 2,5 meter dengan curah hujan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 mm per tahun dan suhu udara rata-rata kurang lebih 29 sampai 36 derajat Celcius dengan kondisi alam di beberapa wilayah kelurahan, yaitu Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo, Mukti Harjo Lor, Gebang Sari, dan Genok Sari bagian utara. Sering tergenang air pasang rob dan banjir. Kecamatan Genok dengan luas wilayah kurang lebih 28 km persegi secara administratif terbagi dalam 13 kelurahan, di mana salah satunya merupakan lokasi industri PT Carun Pokpan Indonesia, yaitu Kelurahan Trimulyo.
Kecamatan Genuk sebagian wilayahnya merupakan kawasan industri, sehingga wilayah ini bagaikan magnet bagi para pencari kerja, sehingga pertumbuhan penduduk di Kecamatan Genuk peningkatannya sangat pesat. Di samping itu, pertumbuhan pemukiman penduduk terus mengalami peningkatan yang berdampak pada pergerakan pertumbuhan penduduk. Kawasan industri Genuk mempunyai kelebihan sebagai berikut. Luas areal 900 ha, dekat dengan pelabuhan laut, pergudangan, dan pusat perdagangan, dekat dengan sumber tenaga kerja, dekat dengan jalan transportasi Jakarta-Surabaya, angin tidak menuju ke pusat kota, drainase ke arah laut. Nah, yang kedua, penentuan lokasi pengambilan sampling. Berdasarkan SNI 197119.6/2005 tentang lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien, pada pengambilan sampel di lokasi industri PT Carun, ada 2 titik lokasi yang terpilih sesuai dengan arah dominan. Lokasi tersebut berada di koordinat 6 derajat 56, 43.91 S dan 110 derajat 2923.02 E untuk titik sampling 1, serta 6 derajat 56 48.43 S dan 110 293344 E untuk titik sampling 2. Letak titik sampling 1 dari industri berjarak 226,42 meter, sedangkan letak titik sampling 2 dari industri berjarak 235 meter. Nah, berikut merupakan titik sampling yang kami ambil. Aktivitas di lokasi sampling. Lokasi sampling berada di kawasan industri Genuk, lebih tepatnya di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Sesuai dengan arahan RT RW Kota Semarang, Kelurahan Trimulyo termasuk dalam bagian wilayah Kota 4 atau BWK 4 yang ditetapkan untuk kegiatan industri, pusat transportasi, dan perikanan darat. Kegiatan lainnya mencakup kegiatan perumahan, perdagangan, dan jasa, serta pusat kesehatan di Kelurahan Trimulyo didominasi oleh jenis tanah kering yang digunakan untuk pekarangan bangunan atau bangunan. Oke, boleh turun lagi, Mil. Kawasan industri Genuk berada pada ketinggian 2-4 mdpl dengan kemiringan 5 m. Daerah ini masuk ke dalam kategori daratan rendah. Daerah tersebut juga dekat dengan pergudangan dan pusat perdagangan. Jaringan listrik yang didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan daya listrik bagi pabrik-pabrik di kawasan industri Genuk, termasuk PT Carun Pokpan Indonesia, bersumber dari saluran udara tegangan ekstra tinggi melalui jalan arteri utara Semarang-Demak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mila. Baik, untuk kondisi meteorologinya, secara klimatologi seperti kondisi umum di Indonesia mempunyai iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari utara barat laut, menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Kemudian sifat periodenya curah hujan sering dan berat, kelembapan relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Kemudian bulan Juni hingga Oktober angin bertiup dari selatan tenggara menciptakan musim kemarau karena membawa sedikit uap air. Berikut keadaan curah hujan di Kota Semarang pada tahun 2020. Kemudian denah tanpa atas lokasi dan peletakan alat sampling. Menurut kriterianya untuk penempatan lokasi sampling di sini di depan rumah. Ini lokasi pertama, kemudian lokasi keduanya di depan toko kelontong di dekat jalan besar. Kemudian ini caranya. Kemudian untuk tampak sampingnya yaitu untuk titik sampling yang pertama ini jarak antar rumah dengan alat itu 6 meter, kemudian tinggi alatnya 1,75 meter. Kemudian untuk titik sampling yang kedua itu antara jarak toko kelontong dengan alat 6 meter juga dengan tinggi 1,75 meter. Untuk jarak dari jalan raya dengan alat sekitar 3 meter.
Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Pertama terkait dengan apa tadi, lokasi ya, lokasi plan layout-nya tadi sampling nggak terlalu jelas ya tadi ya, karena simbolnya mungkin kalau udah di crop diganti saja gitu ya, yang warnanya bulat apa besar gitu. Kalau masih bentuk jarum itu nggak terlalu kelihatan ya. Iya, Yang Pak. gambar halaman berapa itu ya? Google Earth Halaman ini. 6. Itu nggak jelas ya. Kemudian ini kan diulang lagi di gambar yang skematik ya, yang di halaman berapa itu? Nah, halaman 9 ya. Coba ke bawah. Halaman 9. Nah, itu. Coba besar yang itu, besar. Itu hijau itu apa warna? Itu titik samplingnya? Pohon, Pak. Oh, pohon. Kok nggak ada keterangan pohon? Belum, Pak. Belum saya Nah, kasih. titik samplingnya di situ. Ini. Oh, ya. Oke, sebentar. Ini sampling 2. Oh, cuma 2 aja yang dikasih tahu? Iya, Pak. Karena yang mengikuti arah angin dominannya. Oh, lah ini berarti arah dominannya belum tergambar di sini ya? Di gambar yang atas tadi ya? Ada nggak arah Iya. dominan di mana? Ada, tapi kurang jelas ini. Di sini. Yang mana tuh? Yang ke sana, Pak. Ke kanan. mana? Ke kanan itu? Ke kanan, terus kenapa itunya di situ ya? 2 itu? Titiknya itu? Ya, karena arah angin dominannya berada dekat di titik 1 dan 2, Pak. Ya, tapi maksudnya apa namanya? Sebaran angin itu kan ada yang dekat, ada yang jauh gitu ya. Dan itu dampaknya kan ada di perumahan-perumahan itu ya. Ya toh? Iya. Nah, kalau bisa itu memang jangan itu kan di jalan berarti ya. Apanya, Pak? Itu titik 1 kan di jalan itu ya. Samping Ini rumah. di depan rumah. Oh. Belum jalan. Jalannya yang sebelah sini, Pak. Oh, jalannya sebelah situ. Jadi ini di depan rumah, terus ini ada kali kecil semacam apa ya? Ya kayak kali gitu, Pak, terus baru jalan gitu. Jalannya beton. Ya, maksud saya gini, oke ini yang dekat dengan terus tambah lagi yang agak jauh dikit gitu. Nah, yang titik 2 itu dipindahin, jangan sejajar, jangan apa, di sebelah selatan gitu, tapi dia di seberang agak lebih jauh dengan yang titik 1. Jadi yang ke arah pemukiman, ya daerah pemukiman. Oh iya, pemukiman yang sini. Jadi itu nanti kalau angin ya mengarah yang jauh bagaimana gitu. Kalau ini kan dekat dengan industrinya, yang kira dekat dengan apa pagernya lah itulah ya, dekat dengan pagar industrinya. Tapi kalau ini ada yang jauh harus mewakili daerah perumahan ini. Oh iya Pak. Titik 2 ya. Dan titik 3, 4, 5 saya kira itu hanya untuk kontrol upwind-nya itu yang titik 4 ya. Iya. Nah, nanti 5 dan 6 titik 3 dan 4 ya mungkin 5 yang kurang jauh ya ke atas ya. Ini sawah nggak apa-apa, Pak? Ya jangan sawah, agak sana dikit, ujung lagi yang ada jalannya itu. Iya ya Pak. Berarti di sini. Ya. Baik Pak. Oke. Untuk lokasinya apa denahnya saya kira sudah ya. Dari tadi tampak sampingnya, tapi nggak proporsional aja sih itunya. Penampilan alatnya dengan pohon nggak proporsional gitu loh, ngerti ya? Terlalu besar alatnya itu. Oh iya. Dibanding ininya. Rumah warga pun juga tinggi banget, itu berarti rumah tingkat ya atau gimana itu? Rumah biasa Pak, rumah. Biasa, tapi kalau kelihatan kecil tinggi gitu. Itu atapnya Pak yang agak runcing gitu.
Ya dibuat agak proporsional lah, jangan tulisannya diperbesar nggak apa-apa, tapi alatnya kan diproporsional. Baik, Pak. Baik. Selanjutnya kelompok berapa ini, Salma? Kelompok 3, Pak. 3 ya? 3 udah siap. Kelompok 3 itu sebentar. Satrio Nungki sama Nabila ya? Iya. Iya, Pak. Ya. Tapi Nabilanya berhalangan hadir, Pak. Jadi saya sendiri. Oh gitu ya. Iya, Pak. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Masih kosong. Oh, udah. Teman-teman. Oh, sudah ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nungki Evianto. Di sini izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 mengenai tentang titik sampling. Yang pertama, untuk penentuan lokasi titik sampling, kegiatan praktikum pemantauan lokasi PT Papros TBK Semarang yang berada di Jalan Simongan, nomor 131, Bongsari, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. PT Papros TBK Semarang mempunyai luas area sebesar 3,5 hektar di berupa dalam bentuk taman, lapangan olahraga, pengelolaan limbah, dan lain-lain. Secara administratif, PT Papros TBK Semarang berada di Kelurahan Simongan dengan batas administratif sebagai berikut. Sebelah utara, Kelurahan Bongsari, kemudian sebelah barat, pemukiman penduduk Kelurahan Simongan, sebelah selatan, pemukiman penduduk Kelurahan Simongan, kemudian sebelah timur, PT Enrasa dan PT Damaitek. Penentuan lokasi sampling ini sesuai dengan pada SNI 19.719.6/2005 tentang penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien. Berikut merupakan lokasi pemantauan kualitas udara yang dipilih. Selanjutnya, untuk menentukan titik sampling harus mempertimbangkan standar yang berlaku seperti area dengan konsentrasi pencemar yang tinggi, kemudian area dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kemudian di daerah sekitar lokasi penelitian yang diperuntukkan untuk kawasan studi, maka stasiun pengambilan contoh uji perlu ditempatkan di sekeliling daerah atau kawasan. Kemudian di daerah proyeksi, untuk menentukan efek akibat perkembangan mendatang di lingkungannya, stasiun perlu juga ditempatkan di daerah yang diproyeksikan. Kemudian untuk mewakili seluruh wilayah studi, informasi kualitas udara di seluruh wilayah studi harus diperoleh agar kualitas udara di seluruh wilayah dapat dipantau atau dievaluasi. Kemudian untuk persyaratan pemilihan lokasi pengambilan contoh uji, berapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pemilihan titik pengambilan contoh uji, antara lain yaitu hindari tempat yang dapat merubah konsentrasi akibat adanya absorpsi atau adsorpsi, kemudian hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi. Kemudian hindari tempat di mana pengganggu fisika dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu pada saat mengukur debu. Kemudian letakkan peralatan di daerah dengan gedung bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Kemudian apabila pemantauan bersifat kontinu, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa datang. Kemudian untuk langkah-langkah pengambilan contoh uji, yang pertama, letakkan peralatan pengambil contoh uji pada daerah yang aman. Kemudian penempatan pengambilan contoh uji di atap bangunan dapat lebih baik untuk daerah dengan kepadatan penduduk atau bangunan menengah sampai tinggi. Kemudian letakkan di atap bangunan yang bersih dan tidak terpengaruh oleh gas emisi dari dapur, kemudian insinerator atau sumber lokal lainnya. Selanjutnya, untuk penentuan titik sampling, penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang kualitas udara ambien di sekitar PT Papros TBK Semarang dengan jumlah titik yang dipilih yaitu 6 titik sampling udara ambien, dengan 1 titik berada di arah upwind dan 2 titik berada di arah downwind, dan titik lainnya berada di sekitar wilayah PT Papros TBK Semarang. Untuk 6 titik sampling dapat dilihat, untuk koordinat 6 titik sampling yang dipilih dapat dilihat pada layar. Berikut adalah peta sebaran titik sampling yang dipilih. Selanjutnya adalah peta kontur dan arah angin daerah sampling.
PT Papros TBK Semarang terletak pada daerah dengan kontur relatif datar dengan rata-rata ketinggian sekitar 20 sampai 30 mdpl. Menurut BMKG Kota Semarang, arah angin pada bulan Mei 2021 berhembus dari arah barat atau upwind, kemudian menuju ke timur atau downwind. Untuk lebih jelasnya terkait gambar kontur dan letak upwind serta downwind dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya untuk sumber listrik. Untuk sumber listrik pada pengukuran udara ambien di sekitar PT Papros TBK Semarang menggunakan sumber berupa 1 buah genset. Kemudian tampak samping lokasi sampling dan peletakan alat. Pada pengukuran udara ambien di sekitar PT Papros TBK Semarang ini, lokasi sampling berjarak 5 meter dari pohon-pohon di sekitar lokasi sampling. Kemudian pengukuran udara ambien menggunakan alat berupa HVAS yang memiliki tinggi 1,75 meter dan letak prop dengan ketinggian 2,25 meter dengan kemiringan terhadap pohon sebesar 30 derajat. Penentuan titik sampling dan peletakan alat sampling ini sudah disesuaikan dengan peraturan SNI 19719/6/2005 tentang penentuan lokasi sampling udara ambien. Untuk lebih jelasnya, tampak samping lokasi sampling dan peletakan alat dapat dilihat pada gambar berikut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih 1 menit ya tadi ya. Saya ingin mengomentari pertama, tadi batasnya Papros yang mana ya? Batasnya Batas Papros. pabriknya. Sebentar, Pak. Oh, kebakar lah, sedikit lah kapok. Ini, Pak. Peta lokasinya kan ya, Pak? Iya, ya, pabriknya sendiri itu mana yang batasnya itu loh? Ini, Pak. Oh itu. Berarti yang kok itu ada yang diwarnain kuning itu apa berarti itu? Di halaman tuh 5 itu loh. Sebentar. Iya, ini lokasi ininya. PT Paprosnya, Pak. Lah, maksud berarti yang di halaman berapa nih? Halaman di luar yang kuning itu bukan Papros ya? Oh, itu Paprosnya, Pak. Loh, itu Paprosnya, Pak. Enggak, maksudnya itu ada kuningnya. Yang di luar kuning bukan Papros toh berarti? Oh, yang di luar, iya. Itu bukan. Itu berarti pabrik apa itu sebelahnya? Yang untuk yang titik 3 sama sebentar 2 itu tadi namanya apa? PT Intrasal. Oh gitu. Iya. Ya. Nah, iya, Pak. Berarti itu kan bukan Papros ya? Nah, maksud saya dengan kondisi seperti ini, kalau kamu masang di tempat PT itu nanti wilayahnya mereka ya, jadi istilahnya ambiennya mereka nanti malah yang ini. Ya, jadi kalau kondisi seperti itu arah angin yang dipakai mungkin jangan yang itu karena bisa jadi mix ya, bukan tanggung jawab Papros saja. Tadi Intrafarm itu juga bertanggung jawab di situ. Nah, cari arah angin yang lain ya, karena kalau di situ nanti pasang 1 nggak apa, tapi itu mewakili 2 sebenarnya, dua lokasi ya, Intrafarm dan Papros sendiri ya. Tapi yang khusus Papros sendiri itu bisa ke utara atau selatan gitu ya. Nah, itu yang bisa mewakili salah satunya. Jadi nanti untuk yang di nomor berapa itu ya? Nomor atas itu nomor berapa itu ya? Kecil banget. Tulisannya makanya diganti yang biasa aja ya, bulat gitu, diedit sendiri gitu loh. Jadi lebih kelihatan. Kalau gini langsung dari Google Earth itu kadang tulisannya nggak kelihatan. Yang penting sudah ada tandanya, terus kamu timpali gitu ya, ditimpa dengan lingkaran atau apa sehingga gambarnya kelihatan titiknya gitu. Warna kuning, warna lingkaran warna kuning, biru itu kan kelihatan. Tulisannya juga kuning atau biru gitu ya. Kalau tulisannya masih dengan aslinya, saya yakin nggak kelihatan. Sulit lah maksudnya kalau lihat sepintas gitu. Gitu ya, jadi nanti tolong ini kan apinya sudah, tapi yang downwind-nya ini yang masih belum begitu kelihatan ini. Oke Pak, siap. Ya.
Kalau untuk controllingnya sudah oke, ya tinggal joinnya yang belum kelihatan ini. Oke, terus satu lagi tadi terkait apa peletakan, itu memang tidak ada yang dengan bangunan ya, letak sampingnya gitu ya? Apa semua Iya, pohon? sengaja dibuat pohon. Iya, Pak. Kok sengaja dibuat pohon? Ada di sana pohon atau bangunan? Titikmu itu loh. Dicari yang sebentar. Ini untuk yang sampel 1 itu iya Pak, di antara pohon. Untuk yang lain mungkin belum digambarkan sepertinya. Ya, yang maksudnya itu kalau kita lihat kan banyak di pemukiman itu ya. Kok nggak ada gambar ini. Kalau yang upwindnya kan titik 1 itu ya. Itu harusnya di gambar itu daerah pemukiman itu. Oh iya. Ya, direvisi lagi lah, maksudnya yang lebih make sense ya, artinya tidak dua-duanya pohon. Saya kan malah ada bangunannya itu. Nyari 2 pohon kayak itu malah sulit kayaknya ya. Lokasinya di lapangannya gitu. Kan tadi nggak salah di daerah padat penduduk tadi. Oke Pak, siap. Oke, saya kira sudah direvisi lagi. Baik, saya kira itu komentar saya. Mungkin cukup untuk kelompok 3 ya. Oke, terima kasih Pak Haryono. Selanjutnya kelompok berapa ini ya? Kelompok 4, Pak. 4 ya, silakan kelompok 4. Izin share screen dulu, Pak. Ya. Apa udah terlihat di layar MS? Udah ya, Pak? Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berisi ada Firda Kamila, Farid Iksanuddin, Fania Arabella, Tasya Rifanti, Dini Karima, Meliana Dia, Dava Rehan, dengan saya sendiri Muhammad Tatal Asraf, dan Ratu Aryani. Sebelumnya Fania Arabella ini Pak lagi berhalangan untuk kelas, Pak. Nah, untuk penentuan lokasi sampling ini di lokasi industri namanya PT Inti Yaja Steel. Nah, ini merupakan salah satu industri peleburan baja terbesar dan tertua yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 22, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dengan titik koordinat 6 derajat 54.61 S dan 110.2438.50 T. Dan penentuan lokasi mengacu pada SNI 19/7119.6/2005. Nah, untuk peta lokasi sampling ini ada di 2 titik sampling. Yang pertama ada di depan PT Inti General Yaja Steel-nya itu, dan yang kedua ada di depan bangunan PT Inti General Yaja Steel-nya. Untuk metode yang digunakan itu ada data primer sama data sekunder. Untuk data primer ini ada jumlah kendaraan. Di sini jumlah kendaraan yang dihitung itu menggunakan alat hitung secara manual. Untuk jenis kendaraan yang dihitung itu ada mobil, motor, bus, dan truk yang melewati Jalan Imam Bonjol. Untuk titik koordinatnya itu ada 2 titik koordinat, titik sampling. Itu ada di seberang jalan tadi, di depan PT Inti General Yaja Steel sendiri, sama titik keduanya itu ada di pintu masuk utama PT Inti General Yaja Steel. Untuk penentuan kecepatan angin ini diukur menggunakan anemometer, dan pengukuran kualitas udara menggunakan impinger serta HVAS. Nah, untuk data sekundernya itu ada alat-alat yang digunakan, itu ada sampel udara ambien, impinger, dan high volume air sampler. Untuk filter fiberglassnya itu untuk digunakan itu harus ditimbang terlebih dahulu di dalam ruangan pada suhu 15-27 derajat Celcius dan mempunyai kelembaban filter dalam desikator 50%. Untuk penempatan alat sampling itu ada 2, tidak terpengaruh oleh peristiwa kimia fisika dan menghindari
daerah kerusuhan, dan bencana alam. Seperti area perempatan di Jalan Imam Bonjol ini tidak berada di lokasi sungai yang tercemar dan tidak berada dekat dengan insenerator sehingga lokasi tersebut tidak mempengaruhi polutan yang akan diukur. Untuk tipe jalan dari Jalan Imam Bonjol ini menggunakan metode roadside, merupakan metode yang cocok diterapkan untuk Jalan Imam Bonjol ini karena berada di lokasi jalan yang ramai kendaraan, dikarenakan lokasinya berdekatan dengan lokasi pendidikan atau perguruan tinggi. Proses sampling ini dilakukan menggunakan sumber listrik dari gedung pertemuan atau gedung sekolah di depan PT General Inti Yaja Steel ini dan PT Inti Yaja Steel tersebut. Nah, untuk denah lokasinya itu seperti ini, di koordinat satunya di SMP atau SMK Ibu Kartini yang tadi saya bilang di depannya PT General Inti Jaya Steel, dan untuk koordinat 2-nya di jalan masuk di PT Inti General Yaja Steel tersendiri. Untuk tampak sampingnya di sini ada gedung titik samping 1 di depan SMP atau SMK Ibu Kartini itu alatnya terletak 4 meter sampai 5 meter dari gedung sendiri, sedangkan untuk dari jalan raya itu jauh 10 meter, 9 sampai 10 meter. Untuk titik sampling kedua itu ada dari sumber listriknya itu dari PT Inti Yaja Steel-nya. Terus sejauh 5 meter ada alat HVAS atau impinger itu, dan sejauh 9 sampai 10 meter itu dari jalan raya menuju ke alat HVAS itu sendiri. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih presentasinya. Selamat datang Bu Nurti ya. Juga Bu Nurti nanti mungkin akan berikan komentar juga. Ini saya masih bingung, ini untuk yang roadside atau yang industri ya, kelompok 4 ini? Untuk yang industri sebenarnya, Pak. Cuman menggunakan metode roadside, Pak. Karena industrinya kan di tengah kota gitu, Pak. Ya, gini maksudnya kalau roadside itu memang coba menangkap polutan yang ada di pinggir jalan, ya pengaruh dari jalan. Tapi kalau industri, ya dari industrinya. Walaupun memang dia di pinggir jalan, tapi tetap harus ketentuan yang ada di industri, jangan di roadside ya. Karena judulnya ini pengamatan ambien dari kegiatan industri gitu. Jadi ini batasan industri saya belum tahu ini batasannya sebelah mana. Kayak tadi yang Kapros itu kan ada delineasinya itu batasnya mana industrinya gitu. Sehingga kita tahu penempatan untuk lokasi samplingnya. Yang pertama itu, yang kedua juga kondisi anginnya belum ya ini anginnya mengarah kemana sehingga nanti menentukan titik upwind dan downwindnya yang terus main kontrol yang mana di arah mana gitu ya. Terus apa namanya tadi dibahas ya, kalau masalah bagaimana cara sampling itu nanti ya yang presentasi yang setelah ini ya, karena di sini bahas tentang titik sampling dulu ya, penempatan di mana alatnya sehingga nanti bisa menikmati di SNI tadi. Ini yang tadi belum dibahas lebih detail sebenarnya di situ ya. Kemudian ini covernya juga nggak ada ya, covernya ya. Oh ini Pak, sudah saya buat ke PPT. Oh ya, maksudnya yang dikumpulkan itu loh. Kan biar tahu ini tadi yang bagian siapa itu, titik sampling siapa. Kayak yang lain kan semua itu mengikuti laporan. Oh iya, covernya belum sih Pak. Belum lah ya, saya juga bingung kok nggak ada ini siapa yang mewakili ini gitu. Ya. Jadi ini masih banyak nih direvisi untuk laporannya nih ya, terkait dengan formatnya yang belum sesuai dan penyesuaian kaidah sampling untuk ambien dari industri ya, bukan dari roadside. Kalau roadside cuma 2 kelompok aja sesuai yang di petunjuk kemarin ya, untuk pengerjaan laporan ya. Ya, saya kira itu. Bu Nurti ada ingin sampaikan, Bu Nurti? Saya tuh kok nggak bisa lihat presentasi ya Pak, cuma suara aja. Kayaknya sih mau tak tiring ganti lain belum. Oh gitu. Ya ini kelompok 4 sudah berarti ya? Iya Pak, udah.
nanti Salma ininya di forward ke Bu Nurti ya, laporannya itu ya, yang tadi bulannya. Iya Pak, baik Pak. Ya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok berapa ini? Kelompok 6 ya. Sudah siap belum kelompok 6? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Har dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Rifnawati dan rekan saya Rezia Lesti, perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai sampling udara ambien di wilayah industri, tepatnya di PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia. Yang pertama, untuk wilayah administrasi lokasi sampling ini berada di PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia yang terletak di Jalan Raya Wali Songo, kilometer 9,8, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah. Untuk luas Kelurahan Tugurejo ini kurang lebih adalah 855,838 hektar. Untuk batas-batas wilayah Kelurahan Tugurejo adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, selatan dengan Kelurahan Tambak Aji, barat dengan Kelurahan Karanganyar, timur dengan Kelurahan Jerakah. Sementara untuk lokasi berdirinya PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia ini berbatasan dengan sebelah utara dengan lahan pertanian, selatan dengan permukiman dan jalur pantura, barat dengan permukiman, dan timur dengan MRS PT Cargill Indonesia. Untuk letak PT Semarang Autocom Manufacturing Indonesia ini terletak pada jalur pantura, di mana jalur pantura ini memiliki akses lebih mudah untuk bidang industri. Hal inilah yang menjadikan banyaknya PT yang berdiri di wilayah jalan pantura tersebut. Salah satunya adalah PT Sami tersebut. Selanjutnya untuk aktivitas di lokasi sampling. PT Sami ini adalah perusahaan penanaman modal asing atau PME Jepang yang bergerak dalam bidang industri komponen otomotif dan merupakan manufacturing sistem distribusi elektrik atau biasa disebut dengan wiring harness. Wiring harness adalah salah satu komponen kendaraan yang merupakan sekumpulan sirkuit dan berfungsi sebagai penyalur arus listrik dari suatu bagian ke bagian yang lain. Untuk aktivitas di lokasi sampling ini antara lain adalah aktivitas masyarakat di sekitar industri, aktivitas lalu lintas, dan aktivitas industri termasuk proses produksi di PT Sami, yaitu memproduksi wiring harness. Selain itu, di PT Sami juga terdapat beberapa fasilitas-fasilitas lainnya untuk mendukung proses produksi, antara lain adalah area engineering, ruang kantor, loading dock, power, area produksi, dan lain sebagainya. Untuk sumber listrik di PT Sami ini adalah menggunakan sumber listrik yang berasal dari genset. Selanjutnya, untuk kondisi meteorologi. Secara klimatologi, Kelurahan Tugurejo seperti kondisi pada umumnya di Kota Semarang, yakni mempunyai iklim tropik basah dengan yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan monsun timur. Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun dengan total curah hujan rata-rata yaitu 9,891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin monsun SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 derajat Celcius pada September ke 24,6 derajat Celcius pada bulan Mei. Dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari 29,9 derajat Celcius ke 32,9 derajat Celcius. Kelembapan relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Tugurejo berubah-ubah dari 215 km per hari pada bulan Agustus sampai 286 km per hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari bervariasi, yaitu dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rezia. Ya, kemudian ada denah sampling. Ini merupakan denah sampling dari daerah sekitar PT Sami. Nah, ini yang di poligon hijau merupakan daerah PT-nya. Nah, di sini bisa dilihat daerah arah angin dominannya dari barat ke timur. Dari barat ke timur, di sini kami seperti standarnya kami
memberikan 1 titik sampling pada upwind dan 2 titik sampling pada downwind-nya. Kemudian utara 1 dan di selatannya 1. Seperti itu. Kemudian ini untuk peta konturnya. Peta konturnya ini dia daerah sekitar PT Sami ini termasuk landai, di mana ketinggiannya itu dari 75 sampai 80 kaki di atas permukaan tanah. Kemudian ini ada layout atau denah dari titik sampling, di mana titik sampling 1 ini dia sumber listriknya dari gudang yang ada di dekat gedung utama PT Sami, kemudian titik sampling 2 dari gudang dari PT yang ada di sebelah selatannya, kemudian titik sampling 3 ada di daerah perumahan. Di sini ada toko besar, kemudian ada titik sampling 4 ini dari gudang yang ada di MRS Kargil Indonesia, kemudian titik sampling 5 ini di warung kelontong daerah pemukiman. Kemudian berikut merupakan denah perletakan alat sampling. Tampak ini ada tampaknya, ini titik sampling 1, alatnya 2 meter, impinjernya 2 meter, HFS-nya 1,75 dari gudang, 15 meter dari gudang dan 12 meter dari pohon yang ada di sampingnya. Kemudian ini titik sampling 2 sebagai berikut. Ada 15 meter dari sumber listriknya. Kemudian ini titik sampling 3, 8 meter dari sumber listriknya. Kemudian ini 14 meter dari pohon dan 7 meter dari sumber listriknya. Dan titik sampling yang terakhir ini 30 meter dari pepohonan dan 5 meter dari sumber listriknya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apakah ada tanggapan dari Pak Har? Silakan Pak. Ya, tanggapan Bu Nurti, mungkin tanggapan dulu Bu Nurti. Bu Nurti menilai dari apa tadi secara ininya ya, verbalnya gimana Bu Nurti? Berarti itu itu nantinya ini peta sekunder atau peta? Gimana Bu Nurti? Gak jelas. Ini nanti peta sekunder ya Pak? Apanya? Yang sekunder? Hasil sampling. Oh, hasilnya nanti Bu, kita berikan nanti. Saya berikan. Oh iya. Simulasinya. Ya, dasarnya apa Mbak milih lokasi sampling di situ? Karena kami menemukan yang inti Bu, si pemukiman dan jarang yang pohon begitu Bu carinya. Jarang yang pohon-pohon dan jalannya juga yang cari yang sedikit seperti itu. Ya, oke Fahar sudah. Ya, baik Nurti, terima kasih komentarnya tadi ya. Baik, kalau dari titik samplingnya itu berarti ada 5 ya. 5 titik sampling. Iya Pak, ada 5. Kemudian yang di warung tadi itu di sebelah mana? Downwind atau upwind tuh? Yang warung titik sampling 5. Titik sampling 5. Ini down Pak. Downwind. Ya. Kalau warung dipikirkan juga misalnya tidak pakai tidak pakai listrik ya, tidak pakai genset ya, karena takutnya mereka listriknya jadi nggak kuat ya kalau digunakan alat ini gitu. Jadi tidak gunakan listrik dari mereka ya, kecuali kalau di gudang itu pasti listriknya besar ya, atau di toko itu mungkin besar, ke warung kan ini kesannya kan warung kecil gitulah ya, terus pakai listrik. Nah mereka juga gunakan listrik gitu. Nah takutnya tidak kuat, mungkin dipikirkan di sini menggunakan genset ya. Baik Pak. Ya, kemudian ya peletakan alat saya kira sudah. Kemudian itu batasnya memang hijau itu ya ininya ya, PT-nya itu ya.
Ya, Pak. Yang di poligon hijau itu PT-nya, Pak. Gedungnya. Gedungnya atau ininya kantornya aja? Gedungnya. Gedungnya. Oh, berarti semua pabrik di situ juga ya? Di dalam itu. Kok itu kayaknya ada bangunan-bangunan dan yang lain itu loh. Maksudnya kayak bangunan pabrik, kalau lihat atapnya kan warnanya biasanya gitu itu. Ya, yang di luar hijau itu ada pabrik, tapi bukan PT Saminya, Pak. Oh, beda pabrik. Iya. Oh, gitu. Ya, ini kalau hati-hati karena itu terkait dengan pabrik yang lain, ya. Biasanya apa namanya? Tadi seperti yang punya Satrio Nungki tadi ya. Jadi kalau itu udah pabrik yang lain, dan kita menaruh titik di situ, itu mungkin ambien yang terpengaruh sama pabrik yang lain itu. Nah, makanya itu kalau yang titik nomor 3 saya kira tidak masalah ya, itu kan kosong ya. Tapi titik yang masalah itu titik sampling 2 dan titik sampling berapa itu? 4 ya. 4. Itu kan di wilayah pabrik orang lain ya, istilahnya begitu. Nah, itu kalau bisa didekatkan aja, dekatkan dengan pabrik kita sendiri gitu. Jadi yang 4 digeser ke kiri ya atau ke barat, kemudian sampling 2 digeser ke utara, sehingga kena yang daerah kita sendiri. Nanti yang di sampling 2 itu sebenarnya ambiennya pabrik yang lain itu gitu, untuk yang bagian selatan. Baik, Pak. Ya, terus ya saya kira sudah cukup ya. Baik, saya kira sudah cukup untuk kelompok 6. Berarti sudah presentasi. Tadi yang presentasi apa tadi? Ke kelompok 6 Rezia dan Rifna, Pak. Rifnawati Farkanah itu ya? Iya, Pak. Sama? Ya, Pak. Rezia Lesti, Pak. Rezia Lesti, oh ya. Baik, saya akan share screen untuk tugas selanjutnya. Ini yang apa? Nanti akan saya berikan ke Kormat ya, ke Salma ya. Jadi untuk yang TSP dulu. Ya tadi kan ukur 2 di sana ada yang TSP, gas, SO2, NOx sama CO ya. Ini yang saya berikan yang TSP sama CO dulu. Yang SO2 sama NO2 hasilnya minggu depan lagi ya. Saya akan share screen dulu sebentar. Ini kelas saya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ini ada data untuk pertama kelompok 1 kan roadside tadi ya. Terus kelompok 2 juga roadside, kelompok 3 mulai ambien industri ya. Industri A tadi apa saya nggak tahu industrinya apa tadi ya, lupa. Sampai kelompok 6 ya. Ini ya. Nah, kemudian yang kelompok roadside apa namanya? Ini ada data awal flow gitu ya. Flow itu alirannya di alat HPAS-nya 0,6, 0,58. Ini kan TSP kasusnya ya, bukan yang NO2 sama NO ya. Dan suhu awalnya 30,5, akhirnya 31,6 derajat Celcius. Dengan barometrik masih sama karena titiknya sama. Ini ada berat filternya sebelum dan setelah. Jadi ini 5 kali ditimbang filternya. Yang apa namanya jadi filternya 1 sebenarnya, tapi ditimbang 5 kali gitu ya. Yang awal ditimbang 5 kali juga, yang akhir juga ditimbang 5 kali. Jadi dua-duanya apa namanya ditimbang 5 kali gitu ya masing filternya itu. Jadi sebelum ke lapangan itu ditimbang dulu 5 kali, setelah ke lapangan di bak lab ditimbang lagi 5 kali gitu ya. Dan ada filter blankonya. Itu juga sama, waktu sebelum lapangan ditimbang, kemudian setelah selesai juga ditimbang 5 kali. Nah, jadi nanti Anda menentukan konsentrasinya TSP itu berdasar data ini. Ini untuk kelompok roadside ini ya, yang 1. Jadi nanti lihat di SNI dan lihat di petunjuk di praktikum yang kemarin disampaikan oleh Mas Andri atau Mbak Astin ya itu ya. Jadi bagaimana menghitung konsentrasi TSP berdasar data-data ini gitu ya. Itu untuk TSP ya. Kemudian untuk CO, nah ini ada waktu pengukuran, ini 1 jam. Ini juga 1 jam sama ya, TSP kasusnya 1 jam Mas ya. Ini CO juga 1 jam.
dengan durasi interval 5 menit sekali, 0, 5 menit, 10 menit sampai 60 ya, 60 menit atau 1 jam. Nah, setiap jamnya ada data ini, setiap 5 menitnya ada data yang diperoleh dari alat CO-nya dalam satuan ppm ya. Nah, tugas Anda nanti adalah melakukan traffic counting-nya ya untuk yang kelompok roadside ini ya. Traffic counting untuk jumlah kendaraannya berdasar data ini ya. Data Anda bisa perkirakan sendirilah untuk traffic counting-nya. Kalau ada data sekunder ya baik gitu ya terkait dengan volume kendaraannya, tapi kalau tidak ada Anda bisa estimasi bahwa TO itu sangat terkait dengan kendaraannya ya, jumlah kendaraannya. Itu untuk yang roadside ya. Jadi nanti setiap kelompok saya minta untuk mengumpulkan itu proses untuk ininya hitungan TSP-nya gitu ya. Kemudian yang untuk industri itu juga sama ya. Tapi tidak ada fluktuasi CO ya. CO-nya nanti Anda ambil rata-rata aja dari kelompok 1 2 ya, karena di sini kita tidak memperkirakan volume kendaraan ya, tapi rata-rata selama 1 jam. Jadi nanti ininya sama datanya, berat filternya juga sama, biaya belangkonya ini angkanya beda-beda ya antar kelompok. Nanti Anda hitung kalau dibandingkan dengan baku mutu, sebenarnya ini bukan 24 jam tapi 1 jam, dibandingkan nanti dengan baku mutu yang 24 jam ya. Jauh beda enggak begitu. Kita tidak bilang itu melewati atau melebihi masih di bawah karena tidak bisa dibandingkan sebenarnya. Tapi hanya untuk dilihat apakah nilai yang ada ini lebih besar atau lebih kecil gitu dibanding yang di baku mutu 24 jam ya. Nah, untuk CO-nya karena ini tidak ada data CO-nya, CO-nya Anda ambil dari yang rata-rata konsentrasi kelompok 1 atau kelompok 2. Terserah pilih yang mana gitu ya. Karena ini rata-rata, tidak didetailkan untuk tiap 5 menit untuk yang industri. Oke, untuk nanti presentasinya berarti ada 2 ya, 1 TSP, satunya CO yang 2 orang. 3 orang ya minimum ya. TSP itu ada 2 orang di lapangan sama di lab. Yang di lapangan nanti cerita prosedur mengukur TSP itu bagaimana ya. Jadi mulai setelah samplingnya diketahui, Anda harus melakukan apa saja, misalnya setting alat, masang filter, kemudian waktu membuka, memasang itu bagaimana, seperti yang ada di petunjuk Mas Andri kemarin ya. Kemudian perlakuan setelah filternya selesai seperti apa gitu ya. Nah, setelah itu juga ke lab. Nah, yang di lab ini tugasnya apa tadi, mungkin awal sebelumnya tadi nimbang gitu ya. Kemudian setelah selesai atau sebelum itu dibakar dulu, dikeringkan istilahnya gitu, di oven. Nah, mungkin Mas Andri kemarin sudah jelaskan itu. Kemudian setelah selesai diperlukan yang sama, dan nanti ada koreksi belangko yang ada datanya, baru dihitung. Jadi yang menghitung konsentrasi nanti bagian di lab ya. Kalau yang bagian lapangan itu menceritakan bagaimana cara sampling dan bagaimana mengakuisisi data di lapangan lah. Tadi kan ada data flow rate, data temperatur, data tekanan barometrik, semua dapat di lapangan. Nanti Anda ceritakan cara mendapatkan datanya. Tapi yang mengkalkulasi untuk konsentrasi nanti yang bagian lab gitu ya. Oke, itu kira-kira untuk tugasnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ini datanya nanti saya share ke format ya. Halo? Sudah selesai, sudah mengerti semua ya? Diam semua. Benar itu ada yang ditambahkan? Enggak.
Enggak ada, Pak. Ya. Nanti aja aku cek Ya. dari laporan aja. Iya. Oke, makasih Bu Nurti. Yang lain sudah cukup? Sudah mengerti tugasnya? Alma selalu formal sudah Pak? Sudah Pak, insya Allah. Ya, baik. Jadi nanti silakan untuk bekerja kelompok lagi ya, dan nanti jadwal presentasinya minggu depan ya Bu Nurti ya. Iya. Ya, ini nanti jadi mungkin agak beda dengan skenario yang awal dulu. Anda semua selesaikan baru presentasi. Ini tiap ini aja presentasi, dan ini jatahnya untuk yang TSP. Nanti pas selesai presentasi TSP saya berikan untuk yang SOX, NOX, kemudian ozon ya, oksidan. Nanti biar bisa dikerjakan. Jadi setelah ini ya. Baik, saya kira sudah cukup untuk kuliah kali ini, dan ya ini pertama ya mohon maaf kalau jadwalnya berubah ke Sabtu ya. Insya Allah minggu depan tidak berubah, dan saya harap sudah siap untuk yang presentasi di minggu depan. Baik, kita akhiri kuliahnya. Terima kasih Bu Nurti sudah hadir, kemudian juga mahasiswa peserta PAKU kelas A. Insya Allah ketemu lagi minggu depan, tetap jaga kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.